Candi Ngempon. Jadi Candi Ngempon adalah candi yang berada di Desa Ngempon, Bergas, Kabupaten Semarang. Merupakan candi yang bercorak Hindu dan diperkirakan pada zaman Mataram kuno pada abad ke-7 sampai 8. Jadi zaman Wangsa Sanjaya. Jadi waktu usianya diperkirakan sama dengan Candi Gedong Songo dan Dataran Tinggi Dieng. Jadi seperti ciri-ciri candi Hindu lainnya, yang mana candinya berupa perkomplekan yang terdiri dari satu candi utama yang diiringi dengan beberapa candi pengiring atau candi perwara. Dan candi Hindu itu cirinya dibagi menjadi 3 bagian. Jadi bagian bawah itu disebut Burloka, itu melambangkan dunia bawah atau alam kesengsaraan, yang merupakan tingkat kehidupan yang masih terjebak dengan urusan keduniawian, ketamaan, juga keserakahan. Terus bagian tengah itu disebut Buparloka. Bagian ini melambangkan pengembelengan atau manusia yang disucikan menuju kesempurnaan. Dan bagian ketiga Swarloka atau atap candi menggambarkan tingkat seseorang yang sudah mencapai kesempurnaan atau moksa. Diperkirakan Candi Ngempon terdiri dari 9 candi, tetapi hanya 4 saja yang bisa berhasil direkonstruksi ulang karena lainnya banyak yang sudah hilang. Seperti biasanya kami berusaha mendeteksi dan mengulas situs dan sekaligus mendeteksi energinya untuk membuktikan bahwa situs tersebut memang asli ada, bukan laba-laba. Karena biasanya di tempat yang dipakai untuk ritual pemujaan yang benar kepada Sang Pencipta, pasti energinya sangat kuat, bahwa aktivitas yang ikhlas dan tawakal yang benar-benar akan menghasilkan tingkat energi yang tinggi. Bahkan frekuensinya bisa mencapai 1000 Hz. Karena sifat energi kekal, pasti akan bisa dideteksi pada saat sekarang ini. Jadi seperti biasanya kami berusaha untuk meliput langsung tanpa edit di studio seperti film dokumenter atau sinetron yang lain. Karena apa? Kami berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan tepat, karena setiap detik mungkin deteksi energi bisa berubah-ubah. Jadi kalau kita edit di studio, mungkin hasilnya kan bisa berubah. Jadi untuk lebih mendorong dan memotivasi kami untuk meliput situs yang lain, silahkan tekan like, share, and subscribe ke Kinan Dewi atau Gemalawu Channel. Terima kasih. Jadi ini sampai di lokasi parkiran Candi Ngempon di Kecamatan Priapus, Berbah, Kabupaten Semarang. Nah, ini parkirannya, bisa untuk mobil, bisa sampai di tempat ini. Jadi sebelum ke arah Candi Ngempon, kita akan melewati pemandian air panas. Masyarakat sini menyebutnya pemandian air panas Nderekan. Nah, inilah biasanya masyarakat menggunakan pemandian untuk pengobatan. Nah, ini pemandiannya ini. Ini yang pemandian, salah satu pemandian ini kolam yang tertua sejak pada zaman dibangunnya Candi Ngempon. Jadi ini dulu leluhur kita sebelum melakukan ritual ya di Candi Ngempon, pembersihan dirinya di penteritaan derean ini, jadi untuk meruat atau membersihkan dosa-dosa atau membersihkan karma, biar proses ibadah atau pemujaan terhadap Sang Yang Pencipta bisa berjalan dan bisa diterima. Jadi inilah
Dan sini ada kantinnya. Ini bisa untuk santai, sekedar lepas lelah atau lepas haus, dan bisa ada cemilan makan di sini nih bapak yang nunggu ini. Ini kolam nih dibagi dua, ini untuk khusus yang laki-laki dan sebelah yang untuk yang perempuan. Nah, ini ada beberapa warung ini di sini ya. Nah, kita langsung menuju ke lokasi Candi Ngempon. Jadi ini sebelum kita harus melewati sungai. Masyarakat sini menyebutnya Sungai Kelampok yang muaranya dari Gunung Waran ya. Jadi dari sisi lokasi dan energi bagus sekali sini. Nah, nih sungainya persis berada di samping kiri Candi Ngempon. Lah di sana juga terlihat aura energinya, ada seekor ular besar warna hitam di samping sungai itu. Nah, mungkin karena energinya di candi ini dulu sangat tinggi, mendorong untuk energi dari makhluk lain ikut mendekat atau mengerucut. Lah ini lokasinya, kita langsung menuju lokasi Candi Ngempon. Nah, ini memang lokasinya dikelilingi bukit ya, tempatnya terpencil dan memang sepi, sangat cocok untuk ritual atau untuk, nah ini sekarang aja tempatnya juga masih sepi, jauh dari pemukiman, apalagi zaman dulu. Nah ini lokasinya. Di belakang masih terlihat bukit yang atau hutan yang masih asri ya. Sampingnya ada ladang-ladang penduduk ini. Nah, ini. Jadi sangat representatif untuk mengajak keluarga kita, anak-anak kita untuk lebih mengenalkan situs-situs atau peradaban leluhur kita, biar tertanam di generasi muda yang sekarang dan yang akan datang. Jadi inilah kita masuk ke pintu gerbangnya di komplek Candi Ngempon. Nah ini jadi kelihatan candi yang masih utuh ada 4, dengan satu ini ada yang lebih besar ini. Ya ini sebenarnya jumlahnya tuh diperkirakan ada 9 yang bisa direkonstruksi, hanya 4 karena banyaknya serpian-serpian, poton-poton yang tidak lengkap ya. Nah ini lokasi Candi Ngempon. Lokasinya memang terpencil dari perkampungan dan dikelilingi bukit. Jadi dulu memang secara energi tempatnya itu memang sudah dipilih tempat yang bagus, tempatnya sepi di perbukitan
Jadi secara energi alam sudah terbentuk dulu. Nah, ini kami mau mendeteksi satu-satu untuk keberadaan energi dari Candi Ngempon ini. Jadi kita bukan mengajarkan atau mendorong untuk mistik atau tahayul. Kami hanya sekedar untuk cross check atau pembuktian. Jadi kalau dulu memang situs ini benar waktu zaman leluhur kita, ini diperkirakan pada zaman Wangsa Sanjaya ya, sekitar abad 7-an ya, 7 sampai 8-an. Ini termasuk candi Hindu karena biasanya berupa kompleks. Jadi ada candi utama dan diiringi oleh beberapa candi perwara. Kalau di sini kita lihat ada 9. Jadi kalau di keyakinan Jawa angka 9 angka terp ya, terp angka kemenangan. Jadi kita ulangi, jadi kita berusaha untuk mendeteksi, menyinkronkan. Jadi kalau benar memang situs leluhur kita itu benar asli, pasti energinya masih tertinggal. Karena apa? Energi itu memang kekal. Jadi ada hukum kekalan energi dalam fisika. Walau di sini kalau memang pernah dipakai untuk seseorang atau dipakai untuk kegiatan yang sifatnya itu menghasilkan energi yang tinggi atau energi positif, yang kami bilang energi kalau ke tingkat kepasaran dan tawakalnya pada Sang Pencipta tinggi, itu energinya akan tinggi. Jadi frekuensinya itu bisa mencapai 1000 Hz. Boleh dibilang kalau dalam orang sekarang energi kolbu. Jadi energi kolbu itu bisa menembus lorong ruang dan waktu, dan juga hanya energi kolbu yang bisa menembus langit ketujuh. Nah ini kita detek ya. Ini pendapat dari kami aja, mungkin pendapat dari orang lain berbeda-beda. Itu tidak usah diperdebatkan, karena untuk deteksi batin atau energi itu memang tiap orang bisa berbeda-beda, tergantung pengalaman batin masing-masing orang yang mendeteksi. Jadi ini pendapat dari kami aja, mungkin bisa salah, menurut pendapat orang lain tidak jadi masalah. Yang penting kita menyampaikan dari sisi energi kita. Jadi ini jelas terlihat di sini, di candi yang paling besar nih terdeteksi ada seorang Brahmana ya, pertapa yang ilmunya kalau sudah tinggi. Jadi kalau sekarang bisa diibaratkan sudah sampai makrifat. Yang sampingnya ini ada juga seorang Brahmana, pakaiannya putih. Kalau ini yang hitam, yang besar ini pakaiannya hitam ya. Ini putih, ini juga putih. Di sana juga terdeteksi energi seorang Brahmana pertapa yang berbaju putih. Nanti untuk situs yang lain yang berserakan juga kita mencoba untuk kita deteksi satu persatu. Ini untuk kita untuk mencoba yang candi yang besar, yang paling besar di antara 3. Nah ini seperti biasanya candi itu terdiri dari tiga bagian ya. Biasanya candi Hindu itu terdiri dari 3 bagian. Jadi bagian yang paling bawah ini dibilang namanya, yang paling bawah ini Burloka, atau istilah dalam bahasa Indonesia candi bagian bawah. Untuk selanjutnya yang ini yang bagian tengah, ini namanya Bufarloka. Dan ini yang bagian atas ini ya, yang bagian atas
itu namanya Swarloka. Jadi kita jelaskan, jadi untuk yang bagian bawah ini biasanya banyak ukiran ya, banyak relief tentang binatang, bisa ikan, sapi, terus ada raksasa, terus ada juga manusia, kegiatan sehari-hari binatang di sekitar kehidupan sekitar candi sini. Itu menggambarkan alam bawah tuh. Jadi alam bawah itu juga alam kesengsaraan, jadi masih tercengkeram, terbelenggu dengan duniawi itu, yaitu masalah duniawi. Jadi dia makan. Nah ini dalamnya. Jadi di bawah tadi alam kesengsaraan, jadi manusia yang hidupnya masih sia-sia, terbelenggu sama banyak kepentingan duniawi, makan. Nah ini untuk di dalam tengah ini, yang bagian tengah itu yang Swarloka itu jadi tempat pengembelengan, pensucian. Jadi pensucian, pemurnian manusia untuk menuju ke tingkat kesempurnaan. Biasa di dalamnya ada patung Siwa, juga Ganesha, terus ada biasa di sini ada Kalamakara ya. Kalamakara itu melambangkan iblis, jadi atau raksasa kalau dalam Islam dinamakan, kalau di dalam iblis dalam Islam ya, kalau dalam Hindu dulu namanya Kalamakara. Jadi dulu tuh wajahnya pertama tampan, jadi terus karena ada pengkhianat, pembangkangan, jadi ditutup jadi raksasa. Akhirnya dia yang rakus, dia memakan semuanya yang ada, baik hewan, binatang, bahkan sampai dirinya sendiri, badannya dimakan, tinggal kepalanya saja. Ini jadi sini tuh mengingatkan bahwa manusia itu mengingatkan manusia akan mati, dan banyak godaan-godaan batin yang berat di sini untuk mencapai kesempurnaan ini. Nah ini di atas kan ada ini, kepala raksasa itu. Jadi di godaan batin iblis yang paling berat bagi manusia untuk mencapai tingkat yang tertinggi. Jadi orang kalau sekarang sudah mencapai tingkat makrifat, kalau zaman Hindu namanya moksa. Jadi moksa itu sudah meninggalkan kepentingan duniawi, tidak ada jabatan, keluarga, kekayaan duniawi yang ada, semua sudah kosong, masuk ke alam kefanaan yang ada hanya Tuhan gitu. Kalau dalam Islam ya sudah tidak ada apa-apa, ya ada hanya la ilaha illallah. Jadi lah ini di sini terdeteksi di dalamnya ada energi seorang Brahmana ya, sampai gini semua berbaju hitam ini secara energi. Dan ini di atas ini ada, bagi yang penggemar pusaka, ini ada tombak Trisula. Jadi nggak ngerti Trisula, ada pemanaan khusus masalah Trisula itu kita bahas dalam sesi berikutnya. Nah ini di atasnya itu ada semacam simbol, semacam kayak candi kecil tapi menghadap 8 penjuru. 8 penjuru itu tadi 8 arah mata angin. 8 penjuru itu berarti kalau sudah mencapai tingkat kesempurnaan tuh dimanapun kita menghadap, di situ ada Tuhan, tidak ada Sang Pencipta.
Tuhan ada di mana-mana, dimanapun wadah kita menghadap, di situ ada Tuhan gitu loh. Lah yang di sini nih, ini ada seorang Brahmana yang berbaju hitam, serang ketek gitu ya. Ini jadi kami menyimpulkan situs Candi Ngempon ini bukannya situs laba-laba. Jadi setelah kita melihat dan menyinkronkan dengan detek energi masih kuat sekali, dan bahkan karena kuatnya energi di sini, itu banyak mendorongkan ya barang-barang goib, seperti kalau bilang pusaka, banyak mengerucut dan mendekat ke sini. Jadi itu simbol kesempurnaan yang di candi itu, simbol kesempurnaan sudah mencapai tingkat moksa ya, atau dalam Islam makrifat. Di situ ada pusaka sangat bagus, sangat trisula. Jadi kesimpulannya, situs di sini memang dulu pernah dipakai untuk kegiatan leluhur kita, untuk peribadatan atau kegiatan yang penyatuan rasa, jiwa, kolbu ke Sang Pencipta. Jadi kalau didetek tingkat frekuensi energinya itu tinggi sekali, di atas 800 Hz. Kalau dalam Islam tawakalnya dan kepasangan udah tinggi, jadi frekuensinya tinggi sekali, energinya terdetek di sini. Nah, dan ini juga runtuhan-runtuhan sebenarnya terjadi juga berbagai energi juga. Nah, ini kita menuju ke arah samping kiri yang sungai. Jadi di sini ada energi yang terdetek agak kuat juga. Yang tadi sudah kita lihat di sungai sebelah candi itu, nah di sana di sungai itu terdeteksi tadi energi ada ular yang sangat besar, warnanya hitam. Ini terlihat lebih besar dari pohon kelapa ya. Terdetek ada penjaga ular yang besar sekali, dan sebelah sana terdeteksi ada orang bilang ada batu bagus sekali ya, merah. Jadi orang bilang sekarang merah delima di sana ya. Ini hanya keyakinan dari kami aja, mungkin bisa aja salah menurut orang lain, tapi saya meyakini, dari kami meyakini itu nih. Nah, ini. Dari mana, Dek? Iya Pak, dari SMA Islam Sudirman Ambarawa. Oh, kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Kenapa tertarik dengan candi? Ya karena ini termasuk situs peninggalan sejarah paling dekat dari daerah rumah kita. Jadi kita melakukan observasi penelitian sejarah di sini. Terus kebetulan teman-teman ini juga daerahnya dari Semarang, Pus gitu. Ya, jadi saya senang ya lihat adik-adik ini masih kecil sudah peduli sama petilasan atau peninggalan situs-situs leluhur kita ya. Ya, nanti sama teman-teman dibudayakan. Jadi kalau sejarah peradaban kita tidak kita yang uri-uri, siapa lagi? Nanti akhirnya terputus dengan leluhur. Kalau terputus dengan leluhur, nanti jati diri sampean, jati diri bangsa itu akan hilang, dan rasa cinta tanah air sudah nggak ada lagi.
Gimana? Sudah tahu? Lalu belum tahu Loh, seluk-beluknya. jadi ini Jalan. ciri-ciri candi kayak gini, ciri candi ini kan berarti kompleks candi itu ciri candi peninggalan agama Hindu. Jadi kalau Hindu itu biasanya ada candi utama, terus diiringi candi-candi pengiring. Kalau dalam istilah itu candi perwara. Jadi itu peninggalan dari kerajaan Mataram Hindu kuno. Diberikan dari kerajaan Wangsa Sanjaya ini. Abad ke-7 sampai 8 Masehi. Jadi sebenarnya dari sisi energi bisa didetek nih. Jadi bener nggak ini situs dulu itu bener-bener situs dipakai untuk ritual keagamaan, ritual pemujaan pada Tuhan itu bisa didetek, energinya bisa ketinggal. Diajari fisika enggak? Kita IPS. Oh, pernah dengar hukum kekalahan energi? Di fisika namanya ada hukum kekalahan energi. Jadi walaupun dulu di sini sih ada seorang pertapa atau ada pun orang yang melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, itu walaupun orang udah meninggal, energi masih tertinggal. Karena energi itu kekal, jadi energi itu masih ada deh. Apalagi pemujaan terhadap Sang Pencipta itu, kalau dalam Islam itu tingkat keikhlasan dan tawakalnya tinggi, itu frekuensinya tinggi sekali, bisa mencapai 1000 Hz. Ada ukurannya ya. Ada, kalau tawakal kita tinggi, itu energi yang kita lepas juga tinggi gitu loh, bisa mencapai 1000 Hz lah. Jadi alam udah dekat sekali ya. Makanya simbolnya ini, simbol candi ini bawah itu kan ada 3 bagian deh, bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Bawah itu diibaratkan, jadi kalau dulu kan simbol ya, jadi semua petunjuk semua dilambangkan dengan simbol dan gambar, bukan terus ini tulisan, ini enggak. Jadi bawah itu alam bawah, jadi itu pasti ada biasanya ya, kalau religi komplit ada gambar binatang, sapi, ikan, terus ada raksasa ya. Itu karena apa? Di dunia bawah itu jadi hanya apa? Orang yang terbelenggu kepentingan duniawi aja, kepentingan materi jadi makanya dunia bawah. Sebenarnya dunia kesengsaraan. Jadi kalau hanya orang terbelenggu sama materi, nanti setelah meninggal kan sengsara gitu loh. Kalau di kan masih neraka, kalau di dalam agama Islam jadi masih tingkat bawah, jadi masih terbelenggu itu. Jadi seperti binatang aja nyari uang untuk makan, kejar jabatan. Jadi kalau sudah tengah itu tempat pensucian, penggemblengan, penggodokan untuk pensucian manusia untuk mencapai kesempurnaan itu. Makanya di sana sebenarnya ada itu, kalau ada itu, ada raksasa itu sebenarnya simbologis. Jadi godaan batin orang yang gemblengan menuju ke kesucian, kesempurnaan, mencapai kesempurnaan itu godaannya di situ. Kenapa raksasa? Kalau dalam Islam itu iblis. Kalau dalam Hindu itu ajarannya dulu orangnya tampan, tapi karena dia ingkar sama Sang Pencipta, dikutuk jadi raksasa gitu loh. Dia rakus sekali, semua dimakan, entah binatang, tumbuhan, manusia dimakan semua, bahkan badannya sendiri dimakan. 3 kepala. Makanya sebenarnya kalau situsnya komplit itu di dalam ini ada namanya Kalamakara ya, kepala raksasa itu. Jadi sebenarnya yang tadi dimakan 3 kepalanya itu kalau lolos menuju kesempurnaan. Kalau orang Islam namanya di atas sudah makrifat. Kalau dalam Hindu namanya moksa. Moksa itu apa? Sudah tidak terikat dengan keduniawian. Jadi tidak terikat duniawi, jabatan, materi, semua sudah mencapai alam kefanaan, alam kosong yang ada hanya Tuhan. Kalau dalam Islam yang ada hanya la ilaha illallah gitu, semua nggak ada. Namanya kalau Hindu moksa, kalau dalam Islam yang makrifat sudah sempurna. Itu ada 8 tuh, tahu nggak ini? 1, 2, 3 ya ada 3 itu 8 itu melambangkan mata angin. Semua penjuru, maksudnya apa? Kalau sudah sampai ke tingkat sempurnaan,
dimanapun wajah kita menghadap, di situ ada Tuhan gitu loh. Tuhan ada di mana mah, menyatu di dalam kolbu. Makanya kalau dikatakan jauh sekali, kalau dikatakan dekat, lebih dekat dari surat Nabi manusia. Dimanapun kita berada menghadap, di situ ada wajah Tuhan nih. Ini simbol ini bisa guna 8 ini, menghadap 8 penjuru mata angin tuh. Lihat nih, hitung aja tuh. Putar tuh 8, jadi nah mengurucut ke atas sudah ketemu sama Tuhannya gitu loh. Jadi gitu, jadi filosofi. Jadi adik-adik jangan langsung oh tadi bid'ah itu syirik, enggak. Bid'ah dan syirik itu ada di hati dan pikiran gitu loh. Ini filosofinya udah tinggi deh. Jadi nenek moyang kita tuh, leluhur kita tuh budaya udah dilung. Itu udah dulu disimbolkan dengan ini. Karena dulu hanya dengan simbol ya, dengan gambar. Sudah sempurna nih. Dari bawah tadi ya golongan bawah, golongan yang rendah lah. Gembleng menuju ke kesempurnaan lewat sini, budaknya tadi. Nah ini patungnya nggak lengkap. Kita lihat nggak lengkap, ini katanya bagian patung Siwa Ganesha disimpan di Museum Ronggowarsito, Semarang. Ini tadi. Filosofi udah tinggi deh, udah mencapai ke sempurnaan. Filosofi orang dulu sudah, jadi leluhur kita tuh sudah sempurna, udah diluluh. Filosofinya udah tinggi sekali. Hanya kita aja kadang nggak tahu filosofinya, sudah menjustis ini gitu loh. Ini sebenarnya 9 deh. Diperkirakan ada 9 nih, banyak yang runtuh ini. 9 kalau Jawa tuh angka trap ya, truf, angka kemenangan gitu loh. Jadi dulu tuh penggemblengan untuk mencapai kesempurnaan. Jadi ini bukan sekedar untuk ibadah ini. Setelah deteksi kan bisa melihat ini bisa kelihatan ini. Energinya masih kelihatan. Gimana, ada yang bisa ditanyakan lagi? Mungkin itu saja cukup bagi penelitian kami untuk penelitian sejarah hari ini. Nah ini ya dibudayakan untuk teman-teman ya, Siap. biar budaya kita nggak musnah. Karena banyak harta yang hilang tuh sebagian dibawa ke luar negeri, ke Belanda banyak. Karena apa? Dulu tuh misi dari globalis supaya kita putus dengan leluhur. Cinta tanah airnya nggak ada, jati diri nggak ada, gereja sukanya kita hanya budaya manca. Atau tergila-gila budaya manca, budaya kita, peradaban kita dilupakan itu. Karena dijas itu sirik ini loh. Padahal filosofi udah tinggi. Dan mau gimana lagi, budaya itu peradaban masa lalu kan aset kita lah, aset Nusantara harus kita lestarikan itu. Yaudah ya Dek ya, terus semangat ya. Semangat. Oke, Dek siapa namanya? Ujian. Jihan. Nurul. Nurul. Zelva. Oke, semoga sukses ya. Amin. Oke. Terima kasih ya Pak.